Mewujudkan madrasah hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ketemu lagi dengan saya, Emi Purwati, Guru Matematika MTSN 1 Kota Tangerang. Kali ini kita masih belajar bab 2, persamaan dan fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat bagian ketiga. Materi matematika kelas 9 semester 1. Kompetensi dasarnya adalah 3.3, menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. 4.3, menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Dan pembelajaran kali ini adalah 1. Menentukan fungsi kuadrat yang diketahui unsur-unsurnya. Menentukan fungsi kuadrat. Sebuah fungsi kuadrat dapat ditentukan jika diketahui informasi tentang yang pertama, melalui 3 titik koordinat berlainan, yaitu titik A, koordinatnya XA, YA, titik B, koordinatnya XB, YB, dan titik C, XC, YC. Maka rumus fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Yang kedua, melalui titik potong sumbu x di titik x1,0 dan x2,0 dan di titik potong dengan sumbu y di titik 0, c. Maka rumus fungsinya adalah fx sama dengan a kali dalam kurung x min x1 dikali dalam kurung x min x2. Yang ketiga, menyinggung sumbu x di titik x1,0 dan melalui sebuah titik lain, maka rumus fungsinya fx sama dengan a dikali dalam kurung x min x1 kuadrat. Yang keempat, melalui titik puncak P koordinatnya XP, YP dan sebuah titik lain, titik C koordinatnya XC, YC. Maka rumus fungsinya fx sama dengan A kali dalam kurung X min XP kuadrat ditambah YP. Yang pertama kita akan menentukan fungsi kuadrat melalui 3 titik koordinat yang berlainan. Sebagai contoh, tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik A 0,1, B 1,3, dan C 2,7. Penyelesaiannya adalah untuk langkah yang pertama kita misalkan fungsi kuadratnya itu adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kemudian titik-titik yang dilalui tadi kita masukkan ke rumus fungsi ini sehingga untuk yang melalui titik A 0,1 menjadi F0 sama dengan A kali 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah C sama dengan 1. Maka diperoleh C-nya sama dengan 1. Kemudian untuk fungsi yang melalui titik B 1,3 menjadi F1 sama dengan 3. F1 sama dengan A dikali 1 kuadrat ditambah B dikali 1 ditambah C sama dengan 3. Maka menjadi A plus B plus 1 sama dengan 3. Kemudian yang melalui titik C 2,7 menjadi F2 sama dengan A dikali 2 kuadrat ditambah B dikali 2 ditambah C sama dengan 7. Maka 4A ditambah 2B ditambah 1, C-nya 1 ya, sama dengan 7. Sekarang kita memiliki 3 persamaan. Untuk persamaan yang pertama dan kedua dulu. Sekarang
persamaan kedua dikurangin persamaan yang pertama itu menjadi A plus B sama dengan 2. Kemudian persamaan yang kedua dan 3. Persamaan ketiga dikurangin persamaan yang kedua, hasilnya menjadi 4A dikurangin A, 3A, 2B dikurangin B itu B, 7 kurangin 3 itu 4, sehingga menjadi 3A plus B sama dengan 4. Kemudian kita sudah mempunyai dua persamaan lagi, ini kita pindahkan ke bawah. Untuk yang persamaan yang ke-5 dikurangin yang ke-4, jadi yang bawah dikurangin yang atas. 3A dikurangin A menjadi 2A, kemudian B dikurangin B habis, 4 dikurangin 2 jadi 2, sehingga 2A sama dengan 2. Maka ketemu nilai A-nya sama dengan 1. Kemudian nilai A ini kita masukkan ke salah satu di situ, A plus B sama dengan 2 atau 3A plus B sama dengan 4. Kita ganti A-nya dengan 1, sehingga menjadi A plus B sama dengan 2, B-nya A-nya diganti 1, maka B-nya sama dengan 1. Sekarang kita sudah mempunyai nilai-nilai A, B, dan C. Tinggal kita masukkan ke rumus fungsi yang kita misalkan tadi. Sehingga menjadi fx sama dengan A-nya diganti 1, B-nya ganti 1, dan C-nya 1. Menjadi fx sama dengan x kuadrat plus x plus 1. Untuk yang kedua, kita akan menentukan fungsi kuadrat melalui titik potong sumbu koordinat. Contohnya adalah tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik potong sumbu x di A 1,0 dan B 4,0 serta titik potong dengan sumbu y di C 0,-4. Kemudian penyelesaiannya adalah untuk langkah yang pertama, kita misalkan fungsinya karena melalui dua titik potong dengan sumbu x, sehingga menjadi fx sama dengan A dikali x min x1 dikali x min x2. Kemudian x1 nya kita ganti 1, x2 nya kita ganti 4, sehingga menjadi fx sama dengan A dikali x min 1 dikali x min 4. Kemudian untuk titik potong dengan sumbu y nya di 0,-4, kita masukkan ke rumus fungsinya. Fx sama dengan A x min 1 dikali x min 4, sehingga menjadi A dikali 0 min 1 dikali 0 min 4 sama dengan min 4. Ini ekuivalen dengan 4A sama dengan min 4, sehingga A ketemu min 1. Kemudian kita masukkan ke fungsi kuadratnya tadi, A-nya diganti min 1, sehingga menjadi fx sama dengan min x min 1 dikali x min 4. Hasilnya menjadi min kurung buka x kuadrat min 4x min x plus 4 kurung tutup sama dengan fx sama dengan min x kuadrat plus 5x min 4. Ya, kita akan menentukan fungsi kuadrat yang menyinggung sumbu x dan melalui salah satu titik yang lain. Contohnya, tentukan fungsi kuadrat yang menyinggung sumbu x di titik A 3,0 dan melalui titik B 1,4. Penyelesaiannya adalah karena melalui titik singgung atau titik potong dengan sumbu x di satu titik, maka rumus fungsinya adalah fx sama dengan A dikali dalam kurung x min x1 kuadrat. Kita masukkan
X1-nya diganti 3 sehingga menjadi fx sama dengan A dikali dalam kurung X min 3 tutup kurung kuadrat. Kemudian karena melalui titik B 1,4 maka kita ganti untuk X-nya kita ganti 1 dan fx-nya kita ganti 4 sehingga menjadi F1 sama dengan A dikali kurung buka 1 min 3 kurung tutup kuadrat sama dengan 4 sehingga menjadi A dikali min 2 dalam kurung kuadrat sama dengan 4. Ini ekuivalen dengan min 2 kuadrat itu 4 ya, sehingga menjadi 4A sama dengan 4. Sehingga diperoleh A-nya sama dengan 4/4 sama dengan 1. Sehingga fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan A kurung buka X min 3 kurung tutup kuadrat. Atau sama dengan fx sama dengan 1 dikali kurung buka X min 3 kurung tutup kuadrat sama dengan fx sama dengan X kuadrat dikurang 6x plus 9. Keempat, kita akan menentukan fungsi kuadrat yang melalui titik puncak dan sebuah titik lain. Contohnya, tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik puncak P, koordinatnya 1, 4 dan sebuah titik lain yaitu titik A, min 2,5. Penyelesaiannya adalah karena melalui titik puncak, maka rumus fungsinya menjadi fx sama dengan A kurung buka X min XP kurung tutup kuadrat ditambah YP. Kita masukkan nilai XP-nya dengan 1 dan YP-nya dengan min 4. Sehingga menjadi fx sama dengan A kurung buka X min 1 kurung tutup kuadrat min 4. Kemudian karena melalui titik A min 2,5 maka nanti f min 2 itu sama dengan 5. Kita masukkan ke rumus fungsinya sehingga f min 2 sama dengan A kurung buka min 2 min 1 kurung tutup kuadrat dikurang 4 sama dengan 5. Ini ekuivalen dengan A dikali min 3 kuadrat sama dengan 9. Sama dengan 9A itu sama dengan 9. Maka nilai A sama dengan 9/9 sama dengan 1. Kemudian selanjutnya masukkan A ke rumus fungsi tadi sehingga dari rumus fungsi fx sama dengan A dikali kurung buka X min 1 kurung tutup kuadrat dikurang 4, A-nya diganti 1. Sehingga menjadi fx sama dengan 1 kali dalam kurung X min 1 tutup kurung kuadrat dikurang 4. Itu ekuivalen dengan fx dikuadratkan ya. Fx sama dengan X kuadrat dikurang 2x ditambah 1 dikurang 4. Jadi hasil akhirnya adalah fx sama dengan X kuadrat min 2x min 3. Setelah kita mempelajari materi di atas, sekarang kita buat kesimpulannya, yaitu sebuah fungsi kuadrat dapat ditentukan jika diketahui beberapa informasi. Yang pertama, melalui 3 titik koordinat berlainan. Yang kedua, bisa melalui titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat. Kemudian yang ketiga, melalui titik singgung dengan sumbu X dan melalui sebuah titik lain. Kemudian yang keempat, melalui titik optimum atau puncak dan sebuah titik lain.
Untuk mengecek pemahaman kalian tentang materi di atas, coba kerjakan latihan berikut. Yang pertama, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui 3 titik. Yang kedua, tentukan fungsi koordinat yang grafiknya memotong sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, sebuah grafik fungsi itu menyinggung sumbu X dan melalui satu titik yang lain. Kemudian yang keempat, sebuah grafik fungsi kuadrat memiliki titik puncak dan melalui salah satu titik yang lain. Tentukan persamaan fungsi kuadrat tersebut. Demikian pelajaran kita hari ini, semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat berlatih. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.